Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan rangkuman buku support vector machine oleh Alexander Kowalski. Di presentasi kali ini saya bersama teman-teman saya, yakni Muhammad Alvan Abizar Mahendra, dan saya sendiri Muhammad Ramon Debakiak, dan teman saya satu lagi Ismail Ekstran Sinaga. Jadi chapter 1 prerequisite, di mana isi chapternya adalah vektor perpisahan linear dan hyperplane. Jadi vektor adalah objek geometri yang memiliki besaran ke arah seperti ini, dan untuk pengamaannya seperti ini, dan untuk variabel yang lain seperti ini. Untuk besaran vektor sendiri bisa digunakan rumus Pythagoras seperti ini, untuk arahnya menggunakan rumus ini, dan untuk vektor dimensi vektor ada dua, yakni vektor 2 dimensi dan 3 dimensi. Penulisannya seperti ini. Untuk dot product, jadi dot product geometri ini menggunakan rumus ini untuk menentukan garis dot dari dua vektor. Untuk aljabarnya seperti ini digunakan untuk penentuan dot product yang memiliki dimensi lebih dari 2. Untuk keterpisahan linear ada 3, untuk yang satu dimensi menggunakan poin, untuk yang 2 dimensi menggunakan garis atau line, untuk yang 3 dimensi menggunakan poin. Untuk dat ini merupakan contoh data yang tidak dapat dipisahkan secara linear. Nah, untuk hyperplane digunakan untuk memisahkan data yang memiliki lebih dari 3 dimensi. Untuk rumusnya seperti ini. Untuk klasifikasinya, jadi pertama kita siapkan data seperti ini dengan vektor W seperti ini dan B sama dengan 9, dan ditemukan persamaan seperti ini. Kemudian kita membuat hipotesis, fungsi hipotesis seperti ini, dan jika dataset menghasilkan nilai positif, maka dataset itu akan berada di atas hyperplane, dan jika negatif akan berada di bawah hyperplane seperti gambar ini. Nah, dari percobaan ini bahwa yang mempengaruhi hyperplane adalah hasil dari vektor W. Jadi seperti ini, jika dari vektor W berbeda, maka garis dari hyperplane akan berbeda. Chapter 2 ke perceptron. Jadi perceptron ini algoritma yang digunakan untuk mengklasifikasi atau menemukan hyperplane, yang nantinya digunakan untuk mengklasifikasi data. Jadi secara sederhana cara kerjanya, jadi pertama kita tentukan vektor W acak atau vektor W random untuk klasifikasi awal. Kemudian setelah diklasifikasi, kita cek apakah klasifikasi data ada yang miss atau tidak. Jika ada, kita buat hyperplane baru dengan harapan dapat bekerja lebih baik, dan kita klasifikasikan data dengan hyperplane yang baru. Kita terus ulangi langkah 2 dan 3 hingga menemukan klasifikasi yang sempurna. Untuk algoritmanya seperti ini flow-nya. Jadi kita mendapatkan dataset, menemukan vektor awal, memprediksi label, kemudian kita looping, kita cek kesalahan klasifikasi. Jika menemukan, kita menemukan W yang baru, kemudian kita prediksi labelnya lagi, terus sampai kita mendapatkan vektor W untuk mendapatkan hyperplane-nya, kemudian kita buat hyperplane-nya. Untuk update rules seperti ini, jadi ketika intinya update rules ini agar pencarian hyperplane baru dapat bisa digunakan dengan lebih baik. Jadi ketika predict labelnya bernilai positif, maka kita kurangkan W yang awal dengan X, dan jika nilainya negatif kita tambahkan dengan X, dan maka akan menghasilkan diagram seperti ini. Untuk kelemahan dari algoritma ini yaitu tidak akan bisa sempurna. Jadi lihat dua data ini. Jadi untuk data pertama bisa dibilang hyperplane-nya sukses karena dapat mengklasifikasikan semua data. Tapi untuk data yang kedua ada 1 atau 2 data yang miss dari klasifikasi ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 3. SVM adalah algoritma untuk mesin yang digunakan
untuk memisahkan dua kelas dari data pelatihan untuk mencari hyperplane terbaik. Lanjut ke problemnya, yakni masalah untuk menemukan hyperplane optimal yang melibatkan pencarian vektor bobot dan skalar yang menggambarkan hyperplane tersebut. Lalu kebersamaan hyperplane itu sendiri yakni w.x plus b sama dengan 0 untuk kasus yang linear, di mana w adalah vektor bobot, x adalah vektor fitur data, dan b adalah skalar bias. Jadi, dan untuk persamaannya, jika w persamaan lebih besar dari 0, maka x berada di kelas positif, dan sebaliknya jika lebih kecil dari 0, maka x berada di kelas negatif. Lanjut ke negative side yang merujuk pada situasi ketika ada contoh data pelatihan yang terletak di sisi negatif hyperplane optimal. Hal ini bisa memicunya untuk overfitting. Lalu lanjut untuk scale invariance, di mana untuk mengacu pada kemampuan model SVM untuk tetap konsisten dalam klasifikasi meskipun skala data berbeda. Untuk mempertahankan konsistensi, data harus diubah skalanya sehingga setiap fitur memiliki range yang sama. Bisa dilihat dari codingan tersebut yang memiliki output yang pertama kondisi B sama dengan 8 dan yang kedua yakni B sama dengan 8,5. Yang dipilih merupakan hyperplane yang kedua dikarenakan memiliki margin terbesar. Lanjut ke unconstrained optimus problem yang dimana tujuannya untuk menemukan nilai x yang membuat fungsi mengembalikan nilai minimum dan maksimum. Sebagai contoh f(x) kuadrat, di mana tampilannya min x, fx. Dalam hal ini kita bebas mencari di antara semua nilai yang mungkin untuk s. Kita dapat mengatakan bahwa masalah ini tidak terbatas yang bisa dilihat dari gambar 30, di mana minimumnya adalah 0, dan yang kedua, because constraint x min 2 sama dengan 0, maka minimumnya menjadi 4 dari titik perpotongannya. Constraint optimus problem adalah berbeda dengan unconstrained, di mana constraint memiliki batasan-batasan yang diberlakukan pada variabel-variabel. Saya di sini akan menjelaskan chapter 4 tentang solving the optimization problem. Jadi menurut di bukunya SVM yang oleh Alexander itu, di dalam solving the optimization problem itu ada yang namanya Lagrange multiplier. The Italian French mathematician Giuseppe Ludovico Lagrange, also known as Joseph Louis Lagrange, invented a strategy for finding the local maxima and minima of function subject to equality constraint. It's called the method of Lagrange multiple, yaitu Lagrange adalah suatu metode matematika untuk memecahkan masalah optimasi dengan adanya constraint atau batasan. Misal ada fungsi 1 seperti ini untuk dicari nilai minimum atau maksimumnya dengan constraint 1. Inti persamaan Lagrange multiple ini adalah di mana gradien dari f sama dengan Lagrange multiple dikali dengan gradien dari g, dan bentuk dari persamaan constraint yang gx sama dengan 0 dalam konteks SVM. Kedua persamaan di atas digabung menjadi satu persamaan yang bisa disebut Lagrangians. Berdasarkan teori dari SVM diketahui bahwa persamaan yang harus dioptimasi adalah persamaan ini yang ada w kuadratnya, kemudian masukkan persamaan yang di bawahnya lagi. Untuk gradien pada Lagrangian digunakan ini. Dengan keempat persamaan turunan pada Lagrangian di atas dapat ditemukan vektor w bias b dan nilai dari Lagrangian multiplier. Kemudian Karuskov-Tucker condition. Metode ini dapat diterapkan dalam menyelesaikan masalah maksimum maupun minimum dengan kendalanya berupa pertidaksamaan dalam penyelesaian masalah menggunakan metode Karuskov-Tucker. Juga diperlukan faktor pengalih Lagrange.